Kenapa Ramadan jauh sebelum datang dinanti, ditunggu kehadirannya, kedatangannya, sampai setiap masjid, majelis membuat acara tarhib Ramadan. Bulan-bulan yang lain tidak ada tarhib Rajab, tarhib Syawal, tarhib Rabiul Awal, tidak ada. Yang ada tarhib Ramadan. Ada apa? Karena dari sekian banyak ibadah yang punya peluang untuk bisa memperbaiki perilaku hidup manusia, ya cuma Ramadan. Rangsangan untuk berbuat baik begitu luar biasa. Ramadannya belum datang, tapi sudah sibuk persiapan perlengkapan ibadah. Sudah menyiapkan busana baju koko yang merek Almia. Itu ada di pasar Tanah Abang, sebelah kanan Masjid Al-Ma'mur, dekat tangga penyeberangan. Sebelah kiri Warsun, warung Sunda. Ada yang 425.000, ada yang 570.000. Persiapan jauh tuh. Baju, sarung, sujadah. Ramadannya belum datang. Tapi persiapan orang untuk berbuat baik begitu luar biasa. Karena dia Ramadan 1 bulan, jika ibadahnya pakai aturan, dia bisa mewarnai kehidupan 11 bulan ke depan, bahkan sepanjang kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pengurus Masjid Jami Al-Bakri, Bapak Haji Yatim beserta seluruh pengurus, tokoh masyarakat, para orang tua, Ustadz Syihab, alhamdulillah telah kita laksanakan kewajiban ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul kajian kesempatan hari ini, seiring dengan semakin dekat bulan yang mulia, bulan Ramadan, mudah-mudahan ini menjadi bekal kita ibadah nanti. Judulnya Mubtilatus Shaumi, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Wahia kismani, dia terbagi dua. Yang pertama
yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada. Jerih payah menahan lapar haus, tapi kita tidak mendapatkan ganjaran pahala. Apa saja yang bisa menghilangkan pahala puasa saat Ramadan nanti? Hadirin jamaah yang mulia, ada istilah as-siyam, ada istilah as-saum. Mubtilatus saum, yang membatalkan puasa. Masih ibadah yang bersifat umum. As-saum kebanyakan puasa sunnah. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, Ayyamus Sud, 10 Muharram, 10 Zulhijjah, 1 Rajab, dan yang lain-lain. Maka ketika kita punya sahabat silaturahmi, hari Senin dia datang, kita ajak makan siang, dia menolak dengan alasan, mohon maaf, saya lagi saum. Tidak ada yang bilang maaf saya lagi siam. As-saum dalam Al-Quran Allah cuma menyebut 1 kali. Inni nazartu lirrahmani sauma. Siti Maryam ketika dituduh oleh orang di zamannya berbuat zina, maka kata Allah, kamu jangan bicara. Jadi biar kata Allah, anakmu nanti ketika lahir yang akan menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Maka as-saum, Siti Maryam itu puasa tetap dia minum, puasa tetap dia makan, tetapi puasa tidak bicara. Jadi nanti kalau bapak pulang ditanya sama istri, papa kok diam aja lagi puasa? Kok itu ngomong contoh. Tapi Siti Maryam makan, minum. Wa khuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Dalam keadaan hamil, di rahimnya ada Nabi Isa, Siti Maryam diperintah oleh Allah untuk menggerak-gerakkan pohon korma. Seorang wanita yang sedang hamil, seberapa kuat tenaganya, Allah perintah untuk menggoyang pohon korma. Siti Maryam langsung mengikuti apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dia bersandar, dia gerak-gerakkan itu pohon korma, maka buah tersebut berjatuhan. Rutoban janiyah, itu korma muda, sering kita dengar ada istilah korma rutob. Itu korma yang dimakan oleh Siti Maryam, perintah Allah agar janin yang ada
di dalam perutnya itu kuat, pertumbuhannya terjaga. Maka korma muda itu yang namanya rutob, jika dimakan oleh ibu yang sedang hamil, korma tersebut bermanfaat untuk perkembangan bayi yang ada di rahim sang ibu. Maka istilah as-saum dalam Al-Quran cuma 1 kali. Tapi asyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Asyam dalam Al-Quran Allah sebut 9 kali. Asyam puasa dengan aturan-aturan. Walissaimi adabun layak mulu siyamuhu illa biha. Bagi orang yang berpuasa Ramadan ada aturan-aturannya. Layak mulu, tidak sempurna siyamuhu puasanya illa biha, kecuali dengan mengikuti aturan. Ibadah ini diatur sedemikian rupa. Kenapa Ramadan jauh sebelum datang dinanti, ditunggu kehadirannya, kedatangannya. Sampai setiap masjid, majelis membuat acara tarhib Ramadan. Bulan-bulan yang lain tidak ada tarhib Rajab, tarhib Syawal, tarhib Rabiul Awal. Tidak ada, yang ada tarhib Ramadan. Ada apa? Karena dari sekian banyak ibadah yang punya peluang untuk bisa memperbaiki perilaku hidup manusia, ya cuma Ramadan. Rangsangan untuk berbuat baik begitu luar biasa. Ramadannya belum datang, tapi sudah sibuk persiapan perlengkapan ibadah. Sudah menyiapkan busana baju koko yang merek Almia. Itu ada di pasar Tanah Abang, sebelah kanan Masjid Al-Ma'mur, dekat tangga penyeberangan. Sebelah kiri Warsun, warung Sunda. Ada yang 425.000, ada yang 570.000. Persiapan jauh tuh. Baju, sarung, sujadah. Ramadannya belum datang. Tapi persiapan orang untuk berbuat baik begitu luar biasa. Karena dia Ramadan 1 bulan, jika ibadahnya pakai aturan, dia bisa mewarnai kehidupan 11 bulan ke depan, bahkan sepanjang kehidupan. Maka jika ada orang berpuasa tapi perilaku hidupnya enggak berubah, itu puasanya tidak pakai aturan. Maka materi taklim hari ini mubtilatus saumi, hal-hal yang dapat membatalkan puasa terbagi 2. Yang pertama, hilang pahalanya, sah puasanya. Jika hanya pahalanya yang hilang, tidak wajib qada. 1,
Yang dapat menghilangkan pahala puasa al-kadzib, berdusta, berbohong. Maka ayah lisanahu anil kadzib, orang yang sedang berpuasa Ramadan, dia harus menjaga lidahnya dari dusta, dari bohong. Kalau puasa ada bohong, ada dusta, layak mulu, tidak sempurna siamuhu puasanya. Rugi. Yang dapat cuma lapar dan haus saja. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa Ramadan tapi ia tidak mendapatkan keuntungan pahala, yang dia dapat cuma rasa lapar dan haus saja. Maka klasifikasi puasa itu terbagi 3. Ada puasa kelas umum, cuma mampu menahan lapar dan haus, tapi anggota panca inderanya tidak diajak berpuasa. Puasa kelas umum. Yang kedua, puasa kelas khusus. Dia mampu menahan lapar dan haus. Dia mampu juga menahan seluruh anggota panca inderanya dari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Yang ketiga, kelas khususil khusus. Di samping mampu menahan rasa lapar dan haus, kemudian disertai dengan puasa seluruh anggota panca inderanya. Kelas khususil khusus, makannya sedikit saat buka, makannya sedikit saat sahur, tidurnya sedikit saat siang, meleknya banyak saat datang waktu malam. Ini kelas khususil khusus. Kayaknya ini kelasnya jamaah Al-Bakri. Ya Rabbal. Kenapa makan sedikit saat buka? Afdolnya itu buka bitamrin dengan korma. Dan witron ganjil. Ada apa dengan korma disunnahkan saat berbuka? Karena korma hasil penelitian para ahli gizi, 3 butir saja dimakan, mampu mengembalikan energi kita seperti kita makan makanan yang berat. Maka Rasulullah jika berbuka bitamrin dengan korma witron 3 butir yang ganjil. Pak Guru, Pak Ustadz, saya tidak terbiasa makan buah korma. Cari penggantinya yang manis-manis. Boleh makan kue gemblong. Ya 3 juga. Pak Guru, gemblong kan besar-besar. Kalau 3 ya kenyang. 3 bagi 3 dengan istri dan anak. Untuk mendapatkan kesunnahan. Jamaah yang mulia, seandainya buka kita makan makanan yang berat-berat, nasi, sop, sate,
pala kakap. Jika perut ini terisi penuh dengan makanan berat, menyebabkan mata menjadi kecil, lutut menjadi lemah. Ibadah tarawih tidak semangat. Karena itu khusus saat buka makan sedikit, saat sahur makan sedikit, kalau nanti siang begitu terasa lelah, haus, lapar, itu sirnya puasa. Kalau puasa tidak merasakan lelah, tidak ada perubahan yang akan didapat ketika Ramadannya pergi, datang waktu Syawal. Jamaah yang mulia, maka ada istilah takjil, ada istilah takhir. Kenapa takjil? Untuk mengembalikan tenaga, biar nanti sholat tarawih penuh dengan kenikmatan. Kenapa ada takhir saat makan sahur? Sebab makanan yang kita makan saat makan sahur itu bertahan dalam perut selama 7 jam. Kalau kita sahurnya jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rata-rata orang yang berpuasa itu akan merasakan sakit perut antara jam 10, jam 11. Yang iman akidahnya kuat akan berkeyakinan perut sakit saat puasa tidak akan membahayakan. Tidak ada orang yang mati karena kelaparan saat berpuasa. Maka dia yakin itu, dibekali iman akidah, mampu dia bertahan sampai sore. Kemudian faktor kedua yang memberi kekuatan sampai maghrib adalah adanya lemak dalam tubuh saat Ramadan datang menjadi pengganti makanan. Maka ketika Syawal selesai Ramadan, kita timbang berat badan kita akan berkurang 2 kilo. Kemana itu? Dia diambil untuk menjadi pengganti makanan saat berpuasa. Maka beruntung orang yang postur tubuhnya sedikit besar, gemuk, bisa berkurang lemak dengan sebab berpuasa. Insya Allah. Kemudian yang menghilangkan pahala puasa selain berdusta adalah al-ghibah. Ghibah bahasa Arab sudah menjadi bahasa Indonesia. Sudah akrab di telinga kita, ghibah. Apa itu ghibah? Zikruka akhokal muslim walau kuntu shadiqan. Menceritakan aib saudara sesama muslim. Maka kalau tidak salah, sampai ada sebuah lagu judulnya Ghibah. Dinyanyikan oleh Raja Dangdut Rhoma Irama, yang hari ini beliau membuat acara peletakan batu pertama Masjid Rhoma Irama di daerah Kerawang dengan perguruan tinggi Rhoma Irama. Kemarin sudah peletakan batu pertama kampusnya oleh
Gubernur Anies Rashid Baswedan, hari ini masjidnya akan ada peletakan batu pertama jam 8. Insya Allah saya dari sini mau ke sana. Saya diundang sama beliau, Pak Kiai nanti ikut dalam peletakan batu pertama. Beliau di akhir usia yang cukup, 75 tahun usianya, sedang menyiapkan sebuah sarana untuk generasi ke depan agar mumpuni dalam berbagai macam ilmu pendidikan. Beliau sudah siapkan itu. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Sampai beliau membuat judul lagu Ghibah. Mengapa kau suka menceritakan aib sesama? Begitu. Semut yang di ujung lautan nampak kelihatan, gajah yang di pelupuk mata kagak kejelekan orang yang kecil, sekecil semut dia ceritain. Sementara kejelekan dia sebesar gajah di depannya enggak kelihatan. Maka ghibah salah satu di antara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Kemudian namimah, beda tipis dengan ghibah. Kalau namimah naklul kalam, memindahkan omongan, pembicaraan. Kalau kita nitip duit itu kepada orang lain, tidak akan tambah tuh uang. Tapi jika omongan bakal bertambah. Maka namimah juga salah satu di antara hal yang dapat menghilangkan pahala puasa, membatalkan pahala puasa. Enggak enak. Dengan perbuatan itu hasil jeripaya nahan lapar haus dibatalkan oleh aturan agama. Kalau orang yang menyadari tidak akan melakukan itu karena akan menjadi sebuah kekecewaan nanti. Udah siap, tahu-tahu dibatalin. Kayak orang yang dulu pernah dicalonin jadi wakil presiden, udah disiapin bajunya, udah diukur, udah jadi, tinggal pakai, tinggal sebut, tahu-tahu kagak jadi. Betapa kecewanya. Itu di dunia. Nanti ada hamba Allah kecewa yang tidak terobati, kesempatan untuk memperbaiki tidak ada lagi waktu. Karena sudah ada di hadapan Allah. Kewajiban ibadah yang Allah Ta'ala wajibkan dilakukan tanpa mengikuti aturan. Maka asyamu junnatun. Puasa Ramadan itu merupakan perisai. Jadi seseorang untuk berbuat yang dilarang Allah ada puasa, jadi tidak jadi melakukan kesalahan. Maaf, kita lagi puasa, nggak jadi. Ada junnatun, ada jannatun, ada jinnatun. Kalau junnatun perisai, nggak kelihatan. Tapi efek dari perisai saat orang beribadah, mampu dia menjaganya dengan aturan-aturan tersebut, maka dapat dilihat setelah ibadah itu selesai. Kemudian jannatun, surga, enggak kelihatan. Mala ainun ro'at wala udhunun sami'at, mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar bagaimana kemuliaan surga.
Nabi pernah lihat saat Isra Mi'raj di sorga ada 4 sungai. Yang pertama mimma'in ghairi asin. Ada sungai di sorga yang airnya tidak pernah keruh. Sejak Allah Ta'ala ciptakan jernih. Pernah orang Menteng Atas, tahun berapa tuh dulu, setiap rumah di ruang tamu punya akuarium. Hampir semua memiliki dengan ukuran yang berbeda-beda. Waktu itu jenis ikan yang sedang booming, yang jidatnya jenong. Lohan. Semakin besar bentuk jenongnya, semakin tinggi nilai jualnya. Allah kasih rezeki buat hambanya melalui ikan itu tuh lohan, tukang kaca jadi laku. Untuk memenuhi pesanan-pesanan akuarium dengan ukuran yang berbeda-beda. Batu kerikil penghias akuarium jadi laku. Kabel kecil 1 paket dengan lampunya penerang akuarium untuk kelihatan tampil ikan indah jadi laku gara-gara silohan. Allah kalau mau kasih rezeki hambanya di luar perakiraan. Padahal itu ikan lohan hasil uji coba perkawinan antara mujair dengan betok. Hasilnya jadi itu. Masya Allah. Itu ada sungai di sorga, airnya jernih. Yang kedua Nabi lihat ada sungai di sorga, min labanin lam yataghayyar ta'mu. Ada sungai isinya susu yang gak pernah berubah rasanya. Yang ketiga min asalin musoffa, dari madu murni. Yang keempat ada sungai min khamrin ladzatil lisyaribin, yang isi sungai itu khamr. Khamr dan saudara-saudaranya haram waktu di dunia. Khamr, brandy, whisky, sampanye, bulonya, martini, vodka, AO, PLBK, magadon, heroin, putau, nyiming, keriping, ngeboat, topi miring, topi lempeng. Itu haram waktu di dunia, tapi di sana tidak ada lagi. Ladzatil lisyaribin, menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa bagi yang meminumnya. Nama-nama sungai itu besok dibaca sama Ustadz Syihab sebelum witir pada doa tarawih. Wa min labanin wa asalin musaffain syaribin bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ja'alna fi hadhihi syahril mubarakati minas syuhada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Besok tuh nama-nama sungai yang Nabi lihat saat Isra Mi'raj ada dalam kumpulan doa tarawih. Maka jangan sampai ibadah puasa kita itu pahalanya hilang dengan sebab berdusta, dengan sebab nami yang dapat menggairahkan syahwat saat Ramadan, bakal menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Inilah aturan-aturan supaya ibadah puasa dapat membentuk perilaku hidup manusia semakin membaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya dzat tawli wal in'am, ya dzat tawli wal in'am. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.